Oke, balik lagi ke seri selanjutnya. Jadi lanjutan dari kemarin, kita sudah sampai di bagian running test ya. Kita kemarin sampai di assertion style, kemudian hari ini kita lanjut ke running test. Nah, running test ini apa? Running test ini adalah teknik gimana kita menjalankan tes yang kita punya di dalam Cypress tadi itu. Nah, gimana caranya melakukan running test ini? Ada beberapa cara. Contohnya adalah nge-running a single spec file. Jadi, we suggest ya, si Cypress menyarankan running test file individually, ya, dijalankan satu-satu by clicking on the spec file name. Jadi, dengan ngeklik file name di spec-nya. Jadi, contoh, misalkan teman-teman punya nih demo spec ini, dan kita punya nih to-do spec. Berarti kalau kita mau jalanin satu, berarti dijalankan dengan cara apa? Dengan cara diklik spec file name ya, to ensure the best performance. Contoh, Cypress Real World App has multiple test files, but below we run single transaction, single new transaction spec. Jadi, contoh menjalankan satu transaction spec itu ada di gambar GIF yang ini gitu ya. Sekarang kita coba jalanin yang simple aja, yang to do spec ya. Kalau mau jalanin to do spec berarti dengan cara klik gitu. Nah, dia bakal buka Chrome karena saya di sini nyetingnya tadi pakai Chrome buat ngetesnya. Nah, dia bakal ngebuka dan ngejalanin to do spec-nya ini. Nah, ini dijalankan satu gitu kan. Satu spec ya. Nah, yang dijalankan satu spec itu kelihatan dari di sini nih. Yang dijalankan apa? Oke, sebentar. Nih, to do spec dia bakal muter jalanin apa yang ada di dalam describe dan it-nya di dalam sini. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai dalam kalau kita ngejalanin satu spec file. Jadi dia cuma ngambil satu spec kemudian dijalankan. Caranya ya tadi sederhana aja. Diklik satu to do spec-nya ini. Kemudian ada cara lain lagi, nge-run all spec. Nah, jadi kita bisa juga nge-run semua spec ini dengan nekan tombol namanya Run All Spec button. Nah, di mana sih Run All Spec button itu ada di sini. Jadi kita stop dulu. Nah, di sini ada pilihan Run 21 Integration Spec ini ya. Nah, ini dijalanin semua kalau kayak gini. Nah, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah be wary of root level hooks ya, as they could execute in surprising order when you clicking run all spec button. Instead, place them inside describe or context suites for isolation. Nah ini, kemarin kita sempat ngobrol tentang ada hook yang jalannya before sama after ya. Nah, si hook yang root level itu, dia dijalanin sekali sebelum tes dimulai dan sekali setelah tes selesai. Nah, bisa jadi teman-teman ketika bikin test spec file itu membutuhkan before dan after yang spesifik. Nah, hati-hati kalau mau jalanin kayak gitu. Jadi ada root level hooks namanya. Jadi nanti bisa kita baca lagi di sini. Be careful when running all spec together. Jadi hati-hati kalau ngejalanin all spec bareng, kita harus memperhatikan root level hook yang kita buat kemarin. Nah, kalau ngejalanin gimana? Nah, ini agak panjang nih. Ini ya, ini ada banyak sekali. Kita tinggal tekan tombol ini. Terus dia bakal buka Chrome lagi dan bakal ngejalanin semua spec file yang kita buat. Jadi di sini dia bakal ngerunning semuanya gitu kan. Coba lihat nih. Nah, agak lama ya. Oke, kita lihat. Nah, dia ngerunning semua tes yang kita buat tadi. Kalau yang tadi cuma example to do app, sekarang dia lakukan semuanya. Nih. Dia buka to do, kemudian dia buka yang Cypress example juga kayak gitu. Nah, banyak ya.
Nah, nih. Nah, kalau kita mau stop ya, jadi juga perlu diingat kalau kita nge-running all spec, eee, resource komputer yang dipakai itu juga akan lebih banyak gitu. Jadi, hati-hati kalau nge-running all spec, apalagi kalau speknya kita udah banyak gitu. Ya, jadi ini kita tutup aja, kita stop aja. Terus nanti kita bakal cek lagi nanti ke sini. Oke, juga kita lakukan bisa ngejalanin run filtered spec. Nah, ini saya baru tahu juga nih. Jadi ada filter yang bisa dipakai ya. You can also run a subset of specs by entering a text search filter. Oke. Dengan memasukkan text search filter. Di mana kita masukkan filternya? Only the spec, ya cuma spek yang relative file path containing the source will remain and be run as if concatenating all spec together when clicking run and spec. Oh, gitu. Oke, contoh kita di sini nge-search UI, dia bakal match both UI spec and admin UI spec. Oh, I see, I see, I see. Jadi gini. Ini kita stop misalkan. Terus di sini kita ketik UI. Oh, UI-nya nggak ada. Network. Oh, gitu. Bisa gini. Spek. Ini yang ada speknya aja. Kalau cookie sama konektor. Nah, nih saya ngefilter berdasarkan autocomplete-nya file, nama filenya ya. Jadi kalau kayak begini mungkin ada hubungannya juga dengan cara kita namain file kalau kayak gini. The search filter is apply. Jadi search filternya itu case insensitive. Ketika kita ngetik UI, dia bakal match UI spec yang hurufnya besar dan UI spec yang hurufnya kecil. Search filter juga ke-apply ke seluruh relative spec file path ya. You can use folder names to limit the spec. Jadi kalau misalkan kita pakai folder name, kita juga bisa ngelimit file yang ini ya. Jadi kalau kita mau nyari admin UI yang ada di dalam folder UI aja, berarti kita ngetiknya UI slash. Ya, ya, ya. Berarti dari dalam ini, dari projectnya ini, kalau kita mau ngikutin best practice-nya, berarti dari foldernya ini juga sudah apa namanya? Cara kita namain foldernya juga sudah harus benar. Jadi misalkan mau satu folder Cypress Advanced Example, berarti kita di sini ketik aja Advanced. Nah, nanti dia ngejalanin yang Advanced Example tok. Kalau kita ambil yang Getting Started, nah dia cuma ngejalanin yang di foldernya Getting Started. Oke, masuk akal. Kemudian tes status. Nah, setelah Cypress spec complete ya, setelah Cypress spec complete semua tes punya satu dari sekian banyak status. Jadi 1 dari 4 status. Statusnya apa? Pass, failed, pending, atau skip. Pending ini kalau kita apa ya? Kalau pass ini pass kan hijau biasa. Kalau fail merah nggak sih? Pass test have successfully complete their commands without failing any assertion ya. Jadi kalau tanpa ada satupun assertion yang gagal di dalam file spec-nya. Kalau yang failed ada satu aja yang gagal, dia stop gitu ya. After a test file, the screenshot. Nah, ini yang menarik. Jadi setelah tesnya itu fail, gagal gitu, screenshot sama videonya bakal kesimpan. Kemudian kalau kita ngomong pending, you can write placeholder test in several ways. Kita bisa buat placeholder test. Dan Cypress tahu untuk tidak menjalankan mereka. Itu pakai apa? Pakai skip. Oh ya, pakai skip sih. Ya. Kan kemarin ada ya, yang only dan it only and it skip. Nah, ini dia ditambahin it skip untuk
membuat dia jadi pending. Oke. Statusnya adalah biru-biru gitu ya. Nah, ini yang baru nih, skipped. Ada lagi yang ngomongnya skipped. Jadi kalau the last status unit test meant to run, but this test were skipped due to some runtime error. Jadi kalau ada runtime error, dia jadinya di skip. Kenapa kok di skip? Oh, gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi ada serangkaian tes yang tidak dilakukan karena yang sebelumnya gagal gitu ya. Jadi ketika Cypress starts executing the first test, ya, the before each hook fail. Now the first test is marked as failed, tapi jika before each hook failed once, why would we execute it again? Jadi it would just fail the same way. Jadi so Cypress keep the remaining test in the block. Jadi kalau ada satu tes yang gagal di before each, dia bakal menghentikan tes dan nggak ngelanjutin yang bawahnya. Nah, bedanya dengan yang skip ini di atas adalah yang skip ini kita skip secara sadar gitu ya, secara sukarela gitu. Kalau yang ini dia di skip karena ada error, ada runtime error. Jadi di sini dia di skipnya karena ada error. Oke. Kemudian ada lagi watching test. When running in Cypress Open, Cypress watch the file system change. Oh ya. Jadi kalau kita pakai Cypress Open gini, si Cypress-nya ini ngedetect file change. Jadi apa yang berubah di dalam file-file kita itu. Segera setelah menambahkan atau mengubah Cypress test will reload and run all of the test in the spec file. Jadi kalau kita tadi dia bakal ngedeteksi. Ini emang udah biasa ya kita lakukan ya. Jadi ketika kita ngetik gini, kemudian dia auto save. Kalau dia auto save, dia bakal si Cypress bakal ngedetect perubahan itu. Dia ini standar sih ini. This make a productive development experience, ya benar. Karena kita jadi produktif ya, nggak usah ngebuka dan nge-reload manual gitu. As you implementing feature and the Cypress user interface will always reflect the result of your last edit. Ya benar. Jadi kita pakai auto save di sini. Sorry, ini kalau kita save, si Cypress-nya juga tahu kalau kita lagi nge-save dan dia bakal nge-reload tes spec-nya itu tadi. Contoh gini ya. Ini udah teman-teman sering lihat nih kalau kayak gini. Nih. Kemudian begini. Nah, ini tesnya kan jalan tuh. Nah, ketika kita save, ini kita tambahin skip misalkan. Nah, ini kalau kita tambahin skip dia langsung berubah nih di yang sebelah kanan nih. Jadi langsung langsung berubah di Cypress-nya tanpa kita harus ngomong ke Cypress ini udah tak simpen gitu. Oke, nice nih. Ini emang kayak gini ya harusnya ya. Apa aja yang di watch? Nah, nih. Apa aja yang di watch sama si Cypress adalah configuration file cypress.json by default, cypress env.json. Oke. Kita punya file kemarin cypress.json nih. Kalau ini berubah, si Cypress-nya juga ngedetect. Kemudian foldernya adalah integration directory, Cypress integration, Cypress support, sama Cypress plugin. Oke. The files between the folders and all child folders in the files recursively are watched. Oke. Semua file yang ada di dalamnya integration, support, plugin, dan dalam-dalamnya anak-anaknya juga di watch. Oke. Tapi yang kemarin kita pernah lihat kalau ada configuration change di Cypress.json atau di Cypress env.json yang ke reload bukan cuma tesnya tapi si Cypress Open-nya ini juga bakal
nutup dan bakal buka lagi. Nah, yang ininya kayaknya. Ininya nutup terus buka lagi. Atau sama ini ya, coba ya. Kita tes ya. Viewport ganti. Viewport ganti berapa nih? Nah, ini tak simpen. Nah, ini ya. Kalau tadi tak simpen, dia nge-reload ini dan nutup Chrome-nya. Jadi, kalau kita melakukan perubahan terhadap Cypress JSON, dia Chrome-nya nutup. Tapi kalau kita cuma ngerubah di dalam integration support plugin, kayaknya dia nggak bakal nutup. Oke, apa yang nggak di-watch? Semua file selain itu tidak di-watch, yaitu codingan kita nggak di-watch, node modules nggak di-watch, fixtures, fixtures-nya nggak di-watch. Jadi kalau kita garap, berarti fixture-nya harus dimasukin duluan. Oke, kita juga bisa nambahin konfigurasi, set the watch file for change configuration, property to false to disable file watching. Oke. Nothing is watched during Cypress run. Oh ya, ada ini kan Cypress Open ya. Cypress Open. Kalau kita pakai Cypress run, itu Cypress-nya jalan di command line. Jadi dia nggak bakal nge-watch file ketika kita ngejalaninnya pakai command line. Oke, benar. The komponen yang bertanggung jawab untuk file watching itu namanya Webpack Processor. Ini default file watcher package dengan yang di-package oleh si Cypress. Kalau kita butuh further control of the file watching behavior-nya, kita bisa nge-configure ini di preprosesornya secara eksplisit. Oke. Cypress juga nge-ship other file watching preprocessor, you will have to configure. Oke, jadi ada file watcher yang lain, kita bisa pakai Webpack, kita bisa pakai Cypress Watch Processor. Nah, ini tentang file-file yang di-watch sama Cypress. Oke, itu dulu. Sudah selesai di bagian writing and organizing test. Jadi kita udah tahu caranya nge-write test, kita tahu caranya folder structure-nya, kita tahu caranya nge-running satu test spec, kita juga bisa nge-running seluruh spec, dan kita bisa ngelihat status-status dari tesnya. Oke, thank you. Jangan lupa di like, di share, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.